Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar mengenai perhitungan atau menghitung luas lingkaran. Nah, pada kesempatan kemarin pada belajar matematika yang sebelumnya kita sudah belajar mengenal unsur-unsur lingkaran. Ada ruji-ruji atau jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan tembereng. Nah, kemarin kita sudah belajar atau mengenal unsur-unsur lingkaran. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bagaimana caranya menghitung luas lingkaran terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung luas lingkaran, sebelum kita menghitung luas lingkaran, perlu kita ketahui bahwa untuk menghitung luas lingkaran itu digunakan atau menggunakan rumus, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk menghitung luas lingkaran maka digunakan rumus ini. Nah, nanti kalian hafalkan. L yaitu pi kali ruji-ruji kali ruji-ruji. Nah, ini pi ya, baca pi. Nah, pi itu apa? Pi adalah perbandingan atau hasil dari keliling dibagi diameter, atau perbandingan antara keliling dan diameter itu adalah pi. Itu seperti ini tadi. Nah, nilai pi ini ada dua, yaitu yang pertama 3,14 dan yang kedua 22/7. Nah, ada dua pi. Nah, bagaimana penggunaannya? Pi yang 22/7 itu untuk apa? 3,14 untuk apa? Untuk pi yang 22/7 itu adalah digunakan untuk menghitung luas lingkaran atau keliling lingkaran jika diameter atau ruji-rujinya itu nilainya kelipatan 7. Nah, kelipatan 7 itu berapa saja? Kelipatan 7 itu berapa saja? Kelipatan 7 itu ada 7 tambah 7 14, terus 21, terus 28, terus ada berapa lagi? Tambah 7 35, terus 42, terus 49, dan seterusnya. Pokoknya yang kelipatan 7 nanti jika R atau D ruji-ruji atau diameternya itu kelipatan 7, maka nanti menggunakan yang pi 22/7. Kalau selain kelipatan 7 maka menggunakan 3,14 gitu ya. Langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Contoh menghitung luas ya, nomor 1. Jika ada sebuah soal seperti ini, saya gambar dulu. Jadi menggambarnya bisa menggunakan koin. Menggambarnya nanti bisa menggunakan koin. Nah, ini sebuah lingkaran. Misalkan lingkaran ini memiliki jari-jari adalah setengah lingkaran ini ya. Nah, jari-jarinya misalkan 14 cm. Nah, tentukan luas bangun di samping. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah seperti ini. Ingat tadi luas lingkaran rumusnya apa? Pi kali R kali R. Nah, kita lihat R-nya 14 itu kelipatan 7 enggak? Nah, 14 adalah kelipatan 7, berarti maka pi yang digunakan adalah yang mana? 3,14 atau 22/7? Ya, 22/7. Maka pi nya kita masukkan yang 22/7 kali R nya 14 kali 14. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? 14, ingat ini adalah sama, kalau dijadikan pecahan biasa kan 14/1 nilainya kan sama toh. Nah, kemudian ini kita sederhanakan 7 dengan yang mana? Yang ini boleh, yang ini boleh. Kita sederhanakan 7 dengan 14. 14 bagi 7 2.
Berarti tinggal 22 kali 2 kali 14. 22 kali 2 berapa? Kita hitung di sini. 22 kali 2 4 berarti 44 kali 14. 44 kali 14 berapa? 44 kali 14. 4 kali 4 16. 4 kali 4 16 tambah 1 17. Tuh 4 kali 1. Nah, tulis bawahnya masih 1 4. Nah, kita tinggal ditambahkan 6 1 6. Berarti jawabannya adalah 616. Nah, ini sentimeter karena luas berarti pangkat 2. Mudah kan? Nah, begitu untuk cara penyelesaian luas lingkaran dengan ruji-ruji kelipatan 7. Kemudian untuk contoh berikutnya, contoh nomor 2. Tadi ruji-rujinya kelipatan 7. Sekarang coba yang tidak kelipatan 7, bukan kelipatan 7. Contoh soalnya adalah seperti ini. Untuk contoh soal nomor 2, contoh soal nomor 2, soalnya ada seperti berikut. Nah, untuk contoh soal nomor 2 ada seperti berikut. Ibu memiliki sebuah kain berbentuk lingkaran. Panjang diameter kain tersebut adalah 20 cm. Luas kain ibu adalah titik cm persegi. Nah, di sini yang ditanyakan luas. Berarti penyelesaiannya adalah sama seperti contoh nomor 1 tadi. Luas sama dengan pi kali r kali r. Nah, oke. Nah, sebelum kita masukkan angkanya di sini, kita lihat soalnya. Yang diketahui apa di sini? Diameter. Lah, ruji-rujinya mana? Kok nggak ada ruji-rujinya? Ingat pada pertemuan kemarin bahwasanya ruji-ruji setengah diameter, setengahnya diameter. Nah, di sini diameternya adalah 20. Berarti setengah dari 20. Berapa setengah dari 20? Atau sama saja 20 bagi 2 berapa? 10. Nah, ruji-rujinya 10, R-nya 10. Kalau R-nya 10 berarti Pi-nya pakai ya 3,14 kali 10 kali 10. Nah, 3,14 kali 10 kali 10. Bagaimana caranya? Mengalihkan bilangan desimal. Caranya komanya disimpan dulu. Kita kalikan di sini. 314 kali 10. 1 nolnya kita simpan dulu. Kita simpan 1 nolnya. Berarti ini 413. Ini benar 1 tambahkan 0. Nah, terus dikali berapa? 10 lagi. Kali 10. Nolnya kita simpan lagi. Berarti 0 4 1 3 tambah 0 simpanan tadi. Nah, berarti jawabannya adalah di sini 3 1 4 0 0. Tadi di sini nyimpen di belakang koma ada berapa angka? 2 angka. Jadi kita tambahkan 1 2 di sini. Koma 0 berarti sama saja tidak ada. Berarti jawabannya 3 1 4. Nah, jadi luas kain ibu adalah 314 cm persegi. Seperti itu ya untuk contoh nomor 2. Jadi nanti ketika mendapatkan soal seperti ini, kita sudah pernah mengerjakan soal seperti ini ya. Ingat-ingat contoh soal nomor 2 ini. Baik, kita lanjutkan untuk sekarang, yaitu contoh soal nomor 3. Nah, untuk contoh soal nomor 3 ini nanti coba soalnya nanti dibalik. Nah, berarti kan nanti diketahui luasnya, kita diminta untuk mencari
diameter ataupun resolusinya. Bagaimana? Nah, contoh soalnya seperti ini, saya tulis dulu. Nah, soalnya seperti ini. Kebun paman berbentuk lingkaran dengan luas 154 meter persegi. Berapa meter panjang diameter kebun tersebut atau kebunnya paman tadi? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk cara penyelesaiannya sama, kita menggunakan rumus luas lingkaran. Kita tulis dulu rumus luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya apa? V kali R kali R kuadrat. Nah, terus bagaimana? Nah, udah kita masukkan angkanya. Nah, di sini yang diketahui apa? Di sini luas. Nah, berarti luasnya di sini 154. Terus apalagi P-nya 22/7, 22/7 kali R kali R. Nah, terus yang belum bisa dihitung kita tulis sama lagi, berarti 154 sama dengan 22/7. Nah, ini R kali R sama dengan R nya 2 kali, berarti R kuadrat atau R pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita di sini kan akan menghilangkan angka 7 ini. Nah, caranya menghilangkan bagaimana? Caranya berarti nanti kedua ruas, maksudnya sebelah kiri sama dengan itu nanti dikali 7, sebelah kanannya juga harus dikali 7, karena kalau ruas kanan kali 7 maka ruas kiri juga dikali 7. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jadi nanti 22/7. Nah, di sini yang ruas kanan itu dikali 7. Nah, ini R kuadrat. Berarti di sini 154 juga dikali 7. Nah, setelah sampai di sini berarti kan nanti kita tinggal sederhanakan ini kan 1 1. Nah, terus kapan pada saat di sini kenapa kok di sini dikalikan, nah, tidak dibagi. Nah, itu nanti melihatnya di sini kalau nanti angkanya yang mau dihilangkan itu di bawah atau menjadi penyebut nanti dikalikan, tetapi nanti kalau angkanya di atas atau pembilang maka kedua ruas akan dibagi. Nah, ini kan kebetulan angkanya di bawah atau menjadi penyebut, maka kita kalikan kedua ruasnya, sama-sama dikalikan dengan angka yang sama, jadi dikalikan dengan yang angka 7 ini. Nah, ini kan 22/7 kali 7, biar 7 nya hilang. Nah, ini sama saja menjadi 22 kali 1 kan sama saja 22 kali R kuadrat. Nah, biar ini 154 kali 7. 154 kali 7, 4 kali 7 8 2, 5 kali 7 35 tambah 2 37, 1 kali 7 7 tambah 3 10, berarti 1078. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang Ustadz maksud tadi seperti ini kan, yang mau dihilangkan adalah 22 nih. 22 ini kan sama saja 22/1 menjadi pembilang toh, berarti kita hilangkan. Nah, caranya bagaimana? Kita bagi dengan 22, berarti kedua-duanya dua ruas kita bagi. Jadi 1078 kita bagi dengan 22. Nah, di sini juga kita bagi dengan 22. Nah, seperti ini ya. 22 bagi 22 kan, nah 1 ya. Nah, kemudian ini tinggal 1078/22 sama dengan R kuadrat. Nah, 1078/22 sama dengan R kuadrat. Nah, ini berapa? Kita hitung di sini pakai porokabet. 1078 bagi
22. Nah, ini berapa angka? 2 angka. Kita lihat 2 angka. 10 bagi 22 bisa nggak? Nggak bisa, berarti 3 angka. 107 bagi 22 berapa? Ayo. Nah, nanti cari kelihatannya 22 tambah 22 tambah 22 tambah 22 yang mendekati 107 berapa? Itu 4. 4 kali 22 8 kurangi 7 kurangi 8 nggak bisa, berarti jadi 17 kurangi 8 9. Ini tadi minjem jadi masih 9 kurangi 8 1 karena itu sudah dipinjam berarti 0. Nah, jadi 19. Nah, 19 bagi 22 bisa nggak bisa, turunkan 8. Nah, 198 bagi 22 berapa? Nah, tadi bisa dengan yang manual dicari 28 tambah 28 tambah 28 sampai ketemu mendekati 198 atau tidak dengan cara seperti ini. Cara cepatnya ini angka berapa? 8. Ini 22. 2 kali berapa yang belakangnya 8? Ini antara 2 kali 4 dan 2 kali 9. Kita coba 22 kali 4. 2 kali 4 8. 2 kali 4 8. Bukan, berarti ini salah. Nah, coba 22 kali 9. 9 kali 2 18. 1. Nah, 1 kali 2 kali 9 18 tambah 1 19. Ya, betul, berarti di sini jawabannya 9. 9 kali 22 198. Kita kurangkan 0. Jadi jawabannya di sini 1078 bagi 22 adalah 49 R kuadrat. Nah, setelah itu sampai di sini ingat pada kelas 5 kita sudah belajar bilangan pangkat 2. Nah, atau akar pangkat 2 juga. Nah, di sini R-nya kan kuadrat. Nah, berarti jika kita mau mencari R-nya berarti nanti diakarkan. R sama dengan akar pangkat 2 dari 49. Nah, berapa akar dari 49? Pangkat bilangan pangkat 2 berapa yang hasilnya 49? Berapa kali berapa yang hasilnya 49? Yaitu 7. R-nya berarti 7. Nah, kemudian tadi di soal tadi yang ditanyakan adalah panjang diameter. Nah, sedangkan di sini yang diketahui R. Nah, diameter itu sama dengan 2 kali ruji-ruji. Berarti 2 kali R-nya berapa? 7. 2 kali 7 14. Jadi panjang diameter kebun tersebut adalah 14 meter. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh nomor 3. Agak ribet ya, tapi nanti insya Allah jika diulang-ulang terus nanti tambah paham dan semakin paham dan bisa paham ya. Silahkan nanti yang belum paham videonya bisa diulang ya. Dan untuk agar lebih kita paham lagi nanti ada latihan soal, 5 latihan soal. Silahkan nanti dikerjakan, jangan lupa dengan caranya ya. Nanti soalnya dikirim melalui gambar. Nah, demikian untuk pembelajaran matematika tentang menghitung luas lingkaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.